KCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Permasalahan lain yang krusial di negara berkembang adalah kependudukan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 70-an terus meningkat setiap tahun. Tahun depan merupakan masa peralihan dari berakhirnya program stabilisasi dan rehabilitasi yang kita selesaikan tahun ini dengan masa permulaan daripada pembangunan dalam arti yang sebenarnya. Selaku Presiden, tanggal 29 Juni 1970, Soeharto kemudian mengeluarkan Kepres tentang pembentukan Keluarga Berencana Nasional atau KB. Sedangkan strategi pencapaiannya adalah penyesuaian jumlah penduduk dengan derap laju pembangunan di Indonesia. Bagaimana penduduk itu dapat diatur pertumbuhannya sehingga pada tahun 2000 tidak menjadi 275 juta. Karena menurut proyeksi yang ditulis dan dianalisis oleh Pak Wijaya, pada tahun 2000 itu penduduk kita akan mencapai sekitar 275 juta. Jadi harus direm, dan ngeremnya itu dengan program keluarga berencana yang mengurusi masalah kesehatan ibu dan anak, tapi sekaligus juga menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui menurunkan tingkat kelahirannya. Operasionalisasi penerapan program keluarga berencana di lapangan dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi pusat, nasional, hingga jajaran pedesaan. Struktur pimpinan daerah hingga petugas lapangan wajib aktif mensosialisasikan program KB kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya bukan dengan instruksi presiden, tetapi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Jadi harus kita kerahkan partisipasi masyarakat yang luas sampai ke desa dan pedukuhan. Nah, nanti baru kalau ini memang ada respon, ada tanggapan dari masyarakat, kita tambah nanti tenaga-tenaga medisnya. Meskipun sempat terjadi pro dan kontra, khususnya dari kalangan ulama dan pemuka agama, pada kenyataannya peserta KB setiap tahun terus meningkat. Buktinya, dari 7 juta orang pada Repelita 1 tahun 1969 menjadi 21,5 juta orang pada Repelita 5. Ini berarti terjadi peningkatan 12,6 kali lipat. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengemas program KB. Kegiatan inovatif dan kreativitas terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta KB. Kita buat program KB itu program yang menyenangkan. Jadi yang kita tawarkan itu adalah keluarga yang sejahtera. Jadi bukan kesejahteraan keluarga, bukan, tapi keluarga yang sejahtera. Bahkan slogan 2 anak cukup dengan lambang KB lingkaran biru menjadi kebanggaan setiap wilayah sebagai bukti keberhasilan menekan jumlah penduduk di daerahnya. Membengkaknya jumlah peserta KB merangsang pembentukan pos-pos pelayanan KB di pedesaan. Pos-pos ini pun berkembang sebagai tempat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Hasilnya semakin memuaskan. Pada tahun 83, Pak Suharjono sebagai kepala BKKBN ditarik, dijadikan Menteri Kesehatan. Karena beliau pengalaman dengan kelompok-kelompok ini, beliau kepingin, kalau begitu saya mau bikin juga kelompok kesehatan di desa. Kemudian kita tanda tangani semacam MOU menjadi Posyandu pada tanggal 29 Juni tahun 83. Akhirnya pada tahun 1983, jaringan pos KB desa ini berkembang menjadi pos pelayanan terpadu atau Posyandu. Pos pelayanan ini justru menjadi tempat penyuluhan kesehatan dan mampu menekan jumlah kematian ibu hamil dan perbaikan gizi balita. Program kita ini dicontoh
negara-negara lain. Kita mempunyai negara yang sangat akrab dengan kita, misalnya Bangladesh. Bangladesh itu pada saat awal-awal program KB sama dengan Pakistan. 14% saja, nggak naik-naik pesertanya. Bangladesh lalu bermitra, berpartner dengan kita. Kita latih ribuan tenaga, jebol desa dari Bangladesh ke sini. Kita juga ke sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bangladesh itu sekarang peserta KB-nya sama dan mirip dengan kita. Keberhasilan program KB yang secara nyata mampu mensejahterakan penduduk Indonesia mengundang kekaguman UNICEF. Lembaga PBB yang menangani masalah anak dan pendidikan anak ini memuji Indonesia karena berhasil menekan tingkat kematian ibu dan balita serta mensejahterakan kehidupan anak-anak Indonesia. Atas keberhasilan ini, Presiden Soeharto menerima piagam penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB. Piagam penghargaan United Nations Population Award dari PBB diberikan langsung oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar kepada Soeharto pada tanggal 8 Juni 1989 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun Soeharto ke-68. Satu bukti bahwa pemikiran Soeharto masih relevan sampai saat ini. Pemikiran ini bahkan diterima dan diakui dunia internasional. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.